let go, so just stay tuned for the rest of the show. But I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Di chapter 5 kali ini kita diperlihatkan flashback Boruto saat berlatih dengan Sasuke. Setelah berlatih begitu cukup lama, terlihat Sasuke yang memuji perkembangan dari Boruto. Sasuke pun berkata, bagus, cukup sampai situ pelatihan kali ini, kita istirahat sebentar. Boruto yang sedang duduk beristirahat pun berkata, Paman Sasuke, bukan, guru. Bagaimana Uchiha Ryu punyaku? Apakah aku sudah menguasainya dengan sempurna? Sasuke pun menjawab, ya bisa dibilang kau sudah menguasainya Boruto, hampir semua teknik, dan teknik aliran yang kumiliki sudah kuajarkan semua padamu selama setahun ini. Boruto yang mendengar itu lalu berkata, tunggu dulu guru, jangan kau bercanda begitu dong, aku cuma terbawa suasana sedikit kok guru, mulai sekarang pun tolong latih aku dengan keras. Sasuke lalu berkata, apakah aku terlihat sedang bercanda Boruto? Boruto berkata, kalau kupikir-pikir sama sekali tidak sih, aku sama sekali tak pernah melihat guru bercanda. Sasuke lalu menimpali dan berkata, Boruto kau mempunyai bakat dan cepat dalam mencerna instruksi, bisa dibilang kau itu jenius, kau sudah mengingat semua teori dari teknik yang kuajarkan Boruto. Oleh karena itu sudah tidak ada lagi yang dapat kuajarkan. Boruto seketika itu kaget dan berkata, guru. Sasuke lanjut berkata, tapi kau jangan salah paham, hal ini bukan berarti latihanmu sudah selesai, jangan sekali-kali kau kendurkan latihanmu, teruslah kau asah teknik dan mentalmu, sampai sejauh mana kau dapat menguasai apa yang sudah kuajarkan, semua itu tergantung dari usahamu sendiri, kau sangat mirip dengan Naruto, tatapanmu itu tidak ada bedanya dengan dia, saat Naruto membawaku yang sedang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar. Untuk saat ini aku sudah tidak peduli lagi soal siapa sebenarnya dirimu, rasanya aku sekarang mengerti alasan mengapa Sarada memintaku untuk menolongmu Boruto, instingku ini berkata sesuatu yang mengancam sedang terjadi yaitu sesuatu yang hanya bisa diatasi oleh kau dan Sarada, karena itulah aku melatihmu. Mendengar itu Boruto merasa semakin kagum dengan sosok gurunya itu. Di tengah percakapan mereka berdua tiba-tiba muncul Code menyerang mereka berdua. Akan tetapi serangan Code itu berhasil digagalkan oleh Sasuke, mata Code pun terkena tebasan dari pedang Kusanagi milik Sasuke. Code berkata, sialan kau Uchiha. Sasuke yang melihat Code bersama dengan banyak Sumeaka berkata, sedang apa kau Boruto, cepat kau lari dari sini. Boruto yang mendengar itu marah lalu berkata, guru kau bicara apa? Mana bisa aku meninggalkanmu sendirian guru? Sasuke berkata, dengarkan Boruto, saat ini apapun yang coba kita lakukan kita sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan Code, karena itulah cepat kau pergi dari sini, apapun yang terjadi tetaplah hidup dan kuasai semua elemen yang sudah kuajarkan padamu, dengan begitu tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu, aku titipkan Sarada padamu Boruto. Setelah selesai berbicara Sasuke langsung mengayunkan pedang Kusanaginya dan bersiapkan untuk menyerang Code. Code berkata, kubunuh kalian. Walaupun semua Sumeaka tersebut dapat ditumbangkan akan tetapi Sasuke ini terkena gigitan oleh Sumeaka tersebut dan seketika itu Sasuke berubah menjadi pohon Shinju mini. Boruto yang melihat Sasuke menjadi pohon Shinju, dia kemudian mengambil pedang Sasuke dan memindahkan pedang Sasuke di sarung pedang Boruto yang terpasang di pinggangnya. Sambil berkata, selanjutnya tolong percayakan padaku Paman Sasuke, bukan, guru. Kita beralih ke Konoha. Terlihat ninja Konoha yang memanggil Konohamaru karena dia melihat ada yang berubah menjadi pohon Shinju, lalu mereka mendekati pohon itu untuk memastikan siapa yang berubah itu. Ternyata di dekat pohon itu sudah ada Shikadai Inojin dan Koko. Konohamaru yang melihat itu mendekati mereka bertiga dan berkata Moegi. Lalu Shikadai berkata katanya dia melindungi ibu dan anak yang terlambat melarikan diri. Koko kemudian berkata, aku takkan memaafkanmu Code, dan juga Jiubi. Inojin dengan marah berkata, sudah jelaskan aku juga sama takkan memaafkannya. Konohamaru lalu berkata, Moegi masih hidup, kita pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Shikadai yang mendengarkan perkataan Konohamaru lalu mengiyakan perkataan itu. Kita beralih ke 4 Jiubi yang terlihat sedang berdiskusi, dan ternyata Jiubi yang berwajah seperti badut itu adalah hasil dari pohon cakranya Moegi.
Jiubi perempuan yang berwajah badut itu berkata, aku merasakan amarah serta kesedihan yang mendalam dari seorang anak-anak yaitu Inojin Shikadai dan Koko dan juga aku merasakan kesedihan dari Konohamaru Sarutobi. Lalu Jiubi yang seperti Jigen berkata, hal itu membuktikan bahwa saat ini kepekaanmu telah terstimulasi meskipun secara biologis kita ini satu tubuh dan perasaan yang kau rasakan itu hanya kau yang dapat merasakannya Matsuri. Dengan kata lain meskipun kita semua ini adalah bagian dari pohon dewa, akan tetapi kita ini memiliki kesadaran masing-masing, rencana kita untuk Boruto dan Kawaki masih sama, kita akan memangsa mereka Otsutsuki, yaitu untuk mencapai evolusi kita yang terakhir. Dan sekarang ada satu hal yang mau aku deklarasikan kepada kalian semua yang ada di sini. Jiubi Bak berkata, aku sendiri juga tidak tahu mengapa aku berpikiran seperti ini. Dan Jiubi mirip Sasuke lalu berkata, ini merupakan hasrat alamiah, tapi justru itulah yang membuatku merasa pasti hal ini ada alasannya. Kemudian Jiubi mirip Jigen berkata, aku ingin melahap Naruto Uzumaki. Kita beralih ke Eida yang sedang memantau percakapan para Jiubi berkata, apa? Mereka ini, kita beralih lagi ke percakapan para Jiubi. Jiubi seperti badut kaget yang mendengar perkataan Jiubi seperti Jigan, dan berkata, Naruto Uzumaki. Jiubi Bak pun menanggapi dengan berkata, kenapa ingin melahap Naruto? Dia itu kan bukan Otsutsuki. Lalu Jiubi mirip Jigen itu menjawab, memang benar Naruto bukan Otsutsuki, tetapi saat ini kita sudah menjadi pohon dewa, dan sudah mulai berevolusi dengan berbeda-beda dari sebelumnya dan tampaknya perubahan ini bukan saja dari bentuk tubuh kita, perubahan juga terjadi pada naluri kita, dan naluri yang kita dapatkan inilah yang menggerakkan ego kita, pasrahkan saja diri kita pada naluri kita masing-masing, dengarkanlah suara hati kalian, dengan begitu masing-masing dari target kalian pasti akan muncul dengan sendirinya. Beralih ke Eida, Daemon yang melihat Eida yang terlihat bingung. Daemon berkata, hei kakak, kamu kenapa? Ada masalah apa? Beralih lagi ke para Jiubi mirip badut berkata mengikuti nalurinya, yang langsung terbayang olehku ialah laki-laki itu, rasanya aku ingin sekali melahap Konohamaru Sarutobi. Jiubi mirip Jigen berkata, pilihan yang bagus Matsuri, aku dapat merasakan identitas dalam dirimu. Lalu Jiubi bertanya kepada Jiubi mirip Sasuke berkata, Jura. Jiubi mirip Sasuke pun berkata, hanya ada satu pertanyaan yang terngiang di kepalaku, kita ini sebenarnya makhluk apa? Kemudian Jiubi seperti Jigen yang mendengar pertanyaan itu lalu berkata, wajar saja kau mempertanyakan hal itu, akan tetapi kau tak perlu khawatir, itu hanyalah efek samping yang disebabkan oleh egomu yang berkembang, kau gak usah pikirkan itu. Yang terpenting adalah kita harus pikirkan cara untuk mencapai tujuan kita, dan naluri akan memberitahu siapa yang akan menjadi targetmu, itulah yang akan menjadi identitasmu. Hidari. Beralih ke Eida yang sedang memantau percakapan para Jiubi, Eida berkata, mereka ini terlahir dari cakra orang-orang yang telah dimakan oleh Sumeaka dan berubah menjadi pohon. Tiba-tiba Jiubi Bak menyadari kalau Eida sedang memantau pembicaraan mereka, lalu dengan cara seperti telepati, Jiubi Bak itu berkata kepada Eida, kau melihatnya ya Eida, sudah kuputuskan targetku adalah kau Eida. Eida yang mendengar itu langsung cemas, dan Daemon yang sadar akan perubahan wajah Eida, Daemon berkata, hei kakak, kau kenapa? Tidak apa-apa kan? Eida lalu berkata menjijikan. Beralih lagi ke para Jiubi. Jiubi mirip Jigen berkata Senrigen ya. Kemudian Jiubi seperti Sasuke menjawab, iya Sarada Uchiha, targetku adalah Sarada Uchiha. Jiubi mirip Jigen berkata, itu pilihan yang bagus. Kita beralih ke Sumire yang sedang bersama dengan Amado. Amado yang sadar kalau Sumire yang diam-diam melirik ke arah Amado, Amado pun berkata, ada apa Kakei? Sumire lalu berkata, Boruto telah kembali ke desa setelah kabur selama 3 tahun. Amado lalu berkata, iya sepertinya begitu, sepertinya Boruto datang untuk melindungi Konoha dari serangan yang dilakukan oleh Code. Sumire berkata, tetapi mengapa Konoha masih tetap mengincar nyawa Boruto? Amado lalu berkata, dia telah membunuh Hokage, jadi wajar saja kalau Boruto jadi buronan, aku telah menambahkan data Akebi ke karma Kawaki yang kupulihkan, dan yang perlu Kawaki lakukan hanyalah mengimplan karma ke tubuh klon baru yang akan aku siapkan, seharusnya itu cukup untuk menghidupkan Akebi kembali. Sumire yang mendengarkan Amado berbicara, dia berkata, sepertinya Anda berbicara santai sekali,
Bukannya Anda yang akan repot kalau Boruto sampai dibunuh, Anda menunggu-nunggu kepulangan Boruto demi putri Anda kan? Amado berkata, aku meloloskan Boruto dari Kara dan bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishiki. Setelah Ishiki mati saat memulihkan karma Boruto yang lenyap, aku menyisipkan data putriku, untuk mengembalikan jiwa manusia seperti semula. Satu-satunya cara adalah reinkarnasi dengan karma, karena itulah aku membutuhkan Boruto. Kau ingin bilang begitu kan? Kakei. Lalu mengenai Kawaki yang juga memiliki karma, tubuh Kawaki adalah alat Sein Ninja, tetapi aku dengar tidak ada seorang pun yang tahu kapan, dan siapa yang memodifikasi tubuhnya yang seorang putra Hokage, namun faktanya terlihat sangat jelas bagiku bahwa yang memodifikasi tubuh itu adalah aku. Sumire lalu berkata, kenapa begitu? Bagaimana Anda bisa tahu soal hal itu? Amado lanjut berkata, karena ada hal yang hanya mungkin dapat dilakukan olehku, dan setiap aku mengerjakan sesuatu aku selalu menaruh tanda untuk sebagai ciri bahwa itu adalah hasil dari pekerjaanku, sama halnya dengan seorang seniman, ilmuwan juga mempunyai kebiasaan meninggalkan tanda kepemilikan karyanya, begitu juga dengan karma, dengan sekali lihat aku bisa tahu apakah itu karma yang aku pulihkan atau karma yang bukan kupulihkan. Karma yang kusisipkan data akebi, entah bagaimana caranya bisa ada pada Kawaki, ada banyak hal yang berbeda dengan apa yang aku ingat, akan tetapi karena bukti fisik ada di depan mata, berarti jawabannya sudah jelas. Menurut dugaanku sebagian isi ingatanku telah diubah. Hanya ini kemungkinan yang terpikir olehku, apalagi ingatan itu tak lebih dari ilusi yang samar, bagiku yang seorang ilmuwan fakta dari bukti fisik adalah segalanya. Entah siapa yang melakukannya tapi yang bisa kusimpulkan adalah yang terpenting bagiku hanyalah karma untuk putriku, dan untuk saat ini orang yang memilikinya bukan Boruto melainkan Kawaki. Beralih ke Sai yang berbicara dengan Shikamaru. Sai berkata, apa pendapatmu? Soal percakapan mereka Shikamaru. Sumire yang selesai berbicara dengan Amado kemudian keluar dan di luar dia bertemu dengan Sarada. Sarada lalu berkata, Pak Amado bilang begitu. Meskipun dia masih dalam pengaruh Zeno, dia sadar bahwa ingatan dia telah dimanipulasi karena ada bukti fisik. Itu mustahil, padahal meski semua orang melihat sosok Boruto di foto keluarga Naruto. Semua orang percaya dan tidak ada yang meragukan bahwa Kawaki merupakan putra dari Hokage ke-7. Sumire berkata, mereka lebih mempercayai ingatan mereka sendiri meskipun ada bukti fisik yang terlihat. Umumnya seseorang tidak akan meragukan memori yang masih dapat mereka ingat dengan jelas, ya biasanya seperti itu. Sarada berkata, tetapi, meskipun begitu papaku. Tiba-tiba di tengah percakapan mereka berdua muncul Boruto di belakang mereka dan berkata, Paman Sasuke, bukan, guru percaya kepadamu Sarada, dia telah menolongku dengan mempertaruhkan nyawanya sambil tetap meragukan ingatannya, semua itu demi kau Sarada. Melihat Boruto yang berkata seperti itu lalu Sarada langsung berlari ke arah Boruto dan memeluk Boruto. Sumire yang melihat mereka berpelukan jadi terdiam dan wajahnya terlihat bersedih. Sarada lalu berkata kepada Boruto, kamu lama sekali tahu, dasar Boruto bodoh. Boruto yang menyadarinya langsung balas memeluk Sarada sambil berkata, maafkan aku Sarada.